Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, di pertemuan kali ini di malam ke-15 separuh dari Ramadan, kita telah berjumpa 3 kali. Di pertemuan yang pertama pada malam yang kelima, kita membahas tentang pembelajaran yang dipetik dari bulan Ramadan. Bahwasanya bulan Ramadan mengajarkan kesabaran. Bulan Ramadan mengajarkan sifat merasa diawasi oleh Allah. Bulan Ramadan mengajarkan tentang harusnya mengikhlaskan diri beribadah kepada Allah. Dan di pertemuan 10 yang pertemuan kedua, kita membahas tentang malam Lailatul Qadar. Bahwasanya hal tersebut khusus untuk umat Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana yang dinukil oleh Imam Nawawi, Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, dan bulan Ramadan, malam Lailatul Qadar terletak di 10 akhir Ramadan, khususnya di malam-malam ganjil. Dan di pertemuan kali ini kita akan membahas tentang zakat. Kita akan membahas seluruh jenis zakat secara global dan ringkas. Kemudian kita akan membahas zakat fitri secara khusus. Adapun zakat secara global adalah ada 7 yang disakati. Yang pertama emas, dan yang kedua perak. Kalau emasnya 85 gram emas dan ia tersimpan 1 tahun, dia disakati setiap tahunnya 2,5%. Adapun kalau zakat perak, ketika peraknya itu senilai dengan 595 gram perak, maka disakati di setiap tahunnya 2,5%. Dan begitu juga zakat perdagangan. Siapa yang berdagang, nilai dagangannya senilai dengan 85 gram emas. Kalau sekarang misalnya emas harganya 1 juta, berarti 85 juta. Maka ketika dagangannya di tahun depannya sudah mencapai nisab, maka pada saat itu dikeluarkan zakat padanya 2,5%. Akan tetapi setelah dibayarkan uang yang tersimpan pada dagangan dan utang yang ketika kita dalam berdagang, intinya harta tersebut harta sisa, harta yang tersimpan, bukan harta orang, bukan jumlah omset pada perdagangan. Dan yang keempat adalah zakat pertanian. Zakat pertanian tidak semua, kalau kita misalnya di sini cuma menanam untuk yang kita makan, itu tidak disakati. Kalau timbangan zakatnya tidak mencapai. Berapa timbangan zakatnya? Yaitu 5 wasak. 5 wasak itu setara dengan 1,7 ton. 1,4 ton kotor. Kalau bersihnya berarti sekitar 720 kilo beras. Jadi kalau siapa yang punya zakat tanaman yang setiap panen itu mencapai 720 kilo, maka wajib dia zakati setiap panennya. Bukan setiap tahun, tapi setiap panen. Berapa zakatnya? Kalau diairi dan ia diongkosi, ketika mengairinya memiliki ongkos, maka zakatnya cuma 5%. Adapun kalau ia diairi dengan air hujan, tidak ada jeripaya yang kita lakukan, tidak ada ongkos yang kita keluarkan, semuanya berkah dari langit, maka zakatnya 10%. Jadi setiap panen itu 10%. Dan yang terakhir adalah zakat fitri. Zakat fitri ini nama aslinya. Nama dia dalam Al-Quran dan di dalam sunnah. Kata zakat di dalam Al-Quran terulang 26 kali. Di dalam hadisnya mutawatir. Jadi tentang zakat itu asal katanya zakat fitri, bukan zakat fitrah. Akan tetapi kata zakat fitrah itu didapati dari perkataan dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dinukil oleh Ibnu Abbas, ketika ada seseorang memberikan zakatnya, kata Ibnu Abbas, "Hadhi fitratul linnasi." Ini adalah fitrah bagi manusia, karena fitrah manusia adalah memberi. Fitrah manusia adalah memperhatikan. Sehingga
dan di dalam ketika hal itu memberikan ada kesucian hati di dalamnya, sehingga dikatakan itu adalah fitrah. Dan yang kita kenal istilahnya sekarang adalah zakat fitrah. Sekarang pertanyaannya, siapakah yang wajib mengeluarkan zakat fitrah? Apakah orang gila wajib? Apakah anak-anak wajib? Yang yatim wajib? Atau hanya orang merdeka? Yang disepakati para ulama, ada beberapa syarat yang wajib keluarkan zakat fitrah. Yang pertama, dia seorang muslim. Adapun orang kafir tidak wajib baginya zakat fitrah atau zakat fitri. Yang kedua, orangnya mampu. Ada makanan yang dia makan pada hari itu, dan ada makanan yang dia berikan kepada orang yang dia berada di bawah tanggung jawabnya. Misalnya ada dia berikan makan kepada istri dan anak-anaknya, atau orang tua yang ia berikan makan padanya. Jadi orang yang diwajibkan zakat fitrah adalah orang yang memiliki kemampuan. Adapun kalau dia tidak mampu maka tidak wajib. Kata Allah Azza wa Jal, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Kata Allah Azza wa Jal, seseorang tidak dibebani sesuai kecuali dengan apa yang ia mampu. Kata orang Arab, man faqada syai' la yu'ti. Barang siapa yang tidak memiliki sesuatu, maka ia tidak bisa memberi sesuatu. Apa yang ia mau berikan sedangkan hal yang dia mau berikan itu tidak ada. Jadi dia memiliki harta yang dia berikan. Dan yang ketiga, ketika tenggelam matahari pada Idul Aid. Dan ini kesalahan masyarakat. Banyak yang mengeluarkan zakat Idul Fitri di 1 Ramadan, di 20 Ramadan. Itu tidak dibenarkan. Yang dibenarkan adalah pada malam Lailatul Aid. Itu waktu wajibnya. Ketika tenggelam matahari di malam Id, itu waktu wajib. Ada waktu jaiz, dibolehkan, sebagaimana yang dikatakan oleh Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal yang dinukil oleh Ibnu Qudamah Al-Maqdisi di dalam kitabnya Umdatul Fiqh, dan begitu juga di dalam kitabnya Imam Syafi'i, Ibnu Syuja' dalam kitabnya Fathul Qorib. Itu dibolehkan 1-2 malam karena adanya masyaqqah. Kalau orang semuanya di malam Lailatul Qadar, mungkin pengurusnya kewalahan untuk membagi-bagikan, sehingga dibolehkan 1-2 malam. Tapi dititip, dibaginya nanti di malam Lailatul Qadar, di malam Id. Di malam Id. Berapa jumlah yang dia keluarkan satu sok? Berapa kilo satu sok? Kilonya 2,4 kilo. Jadi wajibnya seseorang mengeluarkan zakat 2,4 kilo. Adapun lebihnya maka itu dinilai sedekah. Jadi adapun lebihnya itu dinilai sedekah. Kepada siapa diberikan? Al-Quran menjawab di surah At-Taubah ayat 60. Kata Allah Azza wa Jal, innamas sadaqatu, sesungguhnya sedekah yang wajib, zakat fitrah, lil fuqara, bagi orang-orang yang fakir, wal masakin, dan orang-orang miskin. Apa perbedaan antara fakir dan miskin? Imam Al-Qurtubi di dalam tafsirnya menjelaskan ayat ini ada 30 masalah. Khususnya menjelaskan tentang perbedaan fakir dan miskin, itu ada 9 permasalahan. Yang pertama, ada yang menganggap fakir adalah orang miskin dari kalangan ahli kitab. Adapun fakir orang miskin dari kalangan kaum muslimin. Adapun yang fakir, yang miskin adalah orang miskin dari kalangan ahli kitab. Tafsir yang kedua, makna yang kedua mengatakan perbedaan fakir dan miskin. Kalau orang fakir, dia miskin, tapi dia menjaga dirinya di rumah, tidak pergi meminta-minta. Adapun orang yang miskin, dia keluar meminta-minta kepada manusia, dia tidak menjaga kehormatannya. Dan tafsir yang ketiga dari makna, dan ini yang terkuatnya adalah perbedaan fakir dan miskin. Yang fakir sudah tentu miskin, sedangkan yang miskin belum tentu fakir. Artinya yang fakir lebih membutuhkan daripada yang miskin. Kalau fakir, tidak ada yang dia mau makan pada hari itu, kecuali dia harus cari. Adapun miskin, ada yang dia masak pada hari itu, tapi untuk makan pada hari itu, adapun malamnya dia harus mencari kembali. Itu perbedaan, dan ini tafsir yang lebih kuatnya. Jadi diberikan zakat fitrah, yang pertama orang-orang fakir, yaitu yang paling afdalnya. Yang kedua orang-orang miskin. Yang ketiga wal amilina 'alaiha, orang yang mengerjakannya, orang yang memungut zakat atau orang yang membagi-bagi zakat, dia ada hak bisa diberikan, tapi yang paling banyaknya 1/8.
sebagaimana yang dinukil oleh Imam Ibnu Jarir At-Tabari di dalam tafsirnya. Ada juga yang mengatakan orang yang bekerja dia digaji sesuai dengan kadar kerjanya. Dia diberikan harta zakat sesuai dengan kadar kerja. Misalnya kalau kita memperkerjakan orang gajinya 70 sampai 100 ribu, maka kira-kira berapa kilo? Mungkin 10 kiloan yang diberikan kepadanya. Kemudian siapa lagi yang diberikan? Wal mu'allafati qulubahum, orang-orang yang dilembutkan hatinya. Orang-orang mu'allaf, misalnya dia harus diberikan harta sehingga mau masuk Islam, bisa diberikan. Ataukah orang ini terlalu buruk, merusak kaum muslimin, membahayakan Islam, sehingga dia dilembutkan hatinya dengan harta supaya tidak memberikan mudarat kepada kaum muslimin, itu dibolehkan, diambil dari harta zakat. Kemudian yang bisa juga diberikan wafir riqab, para budak yang ingin memerdekakan ingin memerdekakan dirinya. Mungkin kalau di Indonesia tidak ada, tapi perbudakan itu ada sampai hari kiamat. Karena perbudakan ayatnya ayat ahkam, ayat hukum. Dia berlaku sebagaimana di sebagian negeri itu masih ada. Kemudian wal ghamirin, orang-orang yang bangkrut. Entah bangkrut karena usaha perdagangannya, bisa diberikan harta zakat, ataukah bangkrut karena kena banjir sehingga hartanya habis, dia bisa diberikan harta zakat. Ataukah rumahnya semua hartanya terbakar sehingga dia bisa diberikan zakat. Ataukah masuk di dalamnya orang yang memiliki utang. Misalnya ada orang terlalu banyak utangnya, tapi orang ini amanah dan dia utangnya bukan di atas kemaksiatan, maka bisa diambilkan harta zakat padanya. Dan kemudian wa fi sabilillahi wa ibnis sabil, dan orang-orang yang berada di perjalanan, orang-orang yang berperang, yaitu para tentara yang menjaga di perbatasan, itu bisa diberikan harta zakat padanya, dan orang-orang yang mengadakan perjalanan. Di sini tidak disebutkan anak yatim. Ini kesalahan masyarakat. Di sini harta zakat memberikan kepada anak yatim. Padahal ayat ini innamas shadaqatu, kata innama yufidul hasan, menunjukkan hanya 8 ini, tidak boleh selainnya. Adapun yatim tidak diberikan harta zakat padanya, kecuali kalau yatimnya miskin, maka dia diberikan zakat bukan karena keyatimannya, akan tetapi dia diberikan zakat karena kemiskinannya. Karena ada anak yatim juga kaya, misalnya diberikan harta warisan dari ayahnya. Jadi dari pelajaran sini kita dapatkan bahwasanya zakat fitri ini diwajibkan 2,4 kilo, dikeluarkan pada malam Id, dan itu wajib bagi seorang muslim. Kemudian memiliki kemampuan dan dia matahari sudah tenggelam di malam Idnya. Kemudian dibagikan kepada orang-orang yang fakir, orang-orang miskin, kemudian orang-orang yang bekerja padanya, orang mu'allaf, kemudian budak, orang yang bangkrut, dan orang yang berada di medan perang, dan orang-orang yang berada dalam perjalanan. Jadi, apakah wajib niat ketika zakat? Wajib menyebutkan nama-namanya? Tidak. Niatnya amalan hati. Niatnya amalan hati. Semua ibadah niat amalan hati, kecuali haji. Karena adanya dalil bahwasanya pada saat haji boleh melafazkan niat. Kemudian apakah didoakan orangnya? Iya. Siapa yang memberi, yang mengambil pemberian, itu disunnahkan untuk mendoakan sebagai ucapan terima kasih kepadanya. Sebagaimana dalil yang diriwayatkan Imam Muslim yang mananya bahwasanya seseorang tidak dianggap bersyukur kepada Allah sampai ia bersyukur kepada manusia. Jadi itu diantaranya. Kemudian kita ingatkan kembali bahwasanya zakat fitri ini wajib bagi tadi yang 3 tadi. Bagaimana dengan seorang istri? Apakah ia wajib? Iya, wajib. Akan tetapi yang membayarkan adalah suaminya. Orang gila wajib, ada yang mengatakan tidak wajib. Tapi yang lebih kuatnya, ada yang mengatakan wajib, lebih kuatnya menggabungkan. Kalau orang gila ini ada yang aturkan hartanya, maka dikeluarkan hartanya. Karena orang gila tidak mungkin disuruh. Jadi dikeluarkan. Anak kecil begitu pula, sebagaimana yang dinukil oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitabnya Bulughul Maram,
bahwasanya wajib seorang muslim maupun muslimah, anak kecil ataupun orang besar, seorang budak maupun bukan budak. Jadi ini yang bisa kita berikan, semoga memberikan manfaat. Dan mohon maaf saya tidak bisa bertarawih di sini karena bertarawih di pondok, karena saya ada program menghatamkan Al-Quran dalam solat di pondok kami, 1 hari 1 juz, sehingga jam 9 mulainya, biasanya selesai jam 11, sehingga saya harus balik dan sebagaimana di malam ke-10 kemarin. Jadi diusahakan di bulan Ramadan itu memperbanyak ibadah, karena di dalamnya solat sunat seseorang itu dinilai seperti solat wajib, dan solat wajibnya seseorang dilipat gandakan menjadi 70 kali lipat. Dan ini difatwakan oleh Syekh Shalih Al Fauzan di dalam kitabnya tentang bulan Ramadan. Ini yang bisa kita berikan, semoga memberikan manfaat. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. إذا أنا راجع.